Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024 adalah hari biasa pekan ke-6 Paskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 22 sampai 34. Ketika Paulus dan Silas ada di kota Filipi, terjadilah yang berikut ini. Orang-orang Filipi bangkit menentang Paulus dan Silas. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga, terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 16 ayat 5-11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun, benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kita tidak pernah sendirian. Nicholas Sparks, seorang novelis roman, penulis skenario, dan produser film Amerika pada suatu saat menulis barisan kata-kata indah ini. Perpisahan itu seperti dinding-dinding makam. Perpisahan diperlukan untuk memungkinkan lahirnya hal-hal baru. Saya setuju dengan kata-kata indah ini. Memang benar, setiap perpisahan pasti menimbulkan kesedihan. Kita kerap melihat video-video singkat di mana ada tangisan di dermaga-dermaga ketika orang yang dikasihi naik kapal untuk pergi ke rantau demi meraih cita-cita ataupun mencari pekerjaan. Walaupun menyakitkan, tetapi selalu ada keyakinan bahwa ada hal-hal baru setelah perpisahan itu, entah gelar sarjana ataupun kehidupan ekonomi yang lebih baik di tempat lain, karena rela berpisah dengan orang-orang yang dikasihi. Peristiwa perpisahan juga dialami oleh Yesus dan para pengikutnya. Dalam perjamuan terakhir, Tuhan yang mengetahui bahwa murid-muridnya akan meninggalkannya selama penderitaan dan kematiannya di kayu salib, menawarkan kepada mereka janji akan diutusnya Roh Kudus, Sang Pembela dan Penghibur. Kita mungkin sedikit terkejut dengan ketegasan Yesus yang mengatakan kepada mereka bahwa Ia lebih baik pergi, jika tidak, Roh Kudus tidak akan datang kepada mereka. Kita tidak tahu pasti
Apakah para rasul memahami kepergian Tuhan ini sebagai sesuatu yang pasti, yang dengan jelas mengacu pada kematiannya atau kenaikannya ke surga? Tetapi bagaimanapun juga, mereka pasti tidak menyukai gagasan kehilangan guru mereka untuk selama-lamanya. Dalam Injil hari ini, Yesus menyadari bahwa karena aku berkata demikian kepadamu, hatimu penuh dengan kesedihan, tetapi demi kebaikanmu aku pergi. Yesus harus pergi kepada Bapa, namun Ia selalu hadir bersama kita. Bagaimana Yesus dapat pergi dan tinggal pada saat yang sama? Misteri ini dijelaskan kepada kita oleh Bapa Suci Benediktus ke-16. Mengingat bahwa Allah meliputi seluruh alam semesta, kenaikan Tuhan berarti bahwa Kristus tidak pergi meninggalkan kita, tetapi sebaliknya, dengan tetap bersama Bapa, Ia sekarang berada di samping kita masing-masing untuk selama-lamanya. Pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Dengan kemenangannya atas maut, Dia telah memberikan kepada kita kehidupan yang tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh maut. Itulah kebangkitannya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada yang dapat mengurangi pengharapan kita. Dunia yang tidak sempurna di mana kita hidup, di mana kita melihat orang-orang yang tidak bersalah menderita, dapat membuat kita pesimis. Tetapi Yesus telah mengubah kita menjadi orang yang optimis. Saudara-saudariku terkasih, kehadiran Yesus yang hidup di dalam komunitas kita, di dalam keluarga kita, dan di dalam semua aspek kehidupan kita, memberikan kita alasan untuk memiliki pengharapan. Kehadiran Yesus yang hidup di dalam diri kita masing-masing telah memenuhi kita dengan sukacita. Tidak peduli seberapa banyak berita buruk yang disajikan oleh media kepada kita. Hal-hal yang baik di dunia ini lebih besar daripada yang buruk, karena Yesus telah pergi kepada Bapa. Dia memang telah naik ke surga, tetapi Dia tidak meninggalkan kita. Kita tidak pernah akan ditinggalkan sendirian oleh Tuhan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.